Ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo saen-saen kita maosaken ayat-ayat suci Allah kanthi penuh hikmat, penuh tawadhu, mugi-mugi sanamipun kita pikantuk keberkahanipun lan syafaatipun wasan Al-Qur'an wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil
min khasyatillah. Watilkal amthalu nadribuhan nas. Watilkal amthalu nadribuhan nas. Nadribuhan ribu halin ribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Ribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Ya, monggo pun bersani terjemahipun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Shadaqallahul adzim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya wibut kalau wau wonten ingkang klentu, alhamdulillah sampun kontrasaken saking ibu-ibu. Semoga dengan kesalahan ini bisa menjadi evaluasi kami untuk belajar lebih rajin lagi. Mengatakan ibu-ibu yang disebut kolaborasi lan estu wonten ketindakan yang pangbulat nasru minafat skorif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur katuraken dumateng Ibu Hajah Kartini sarjana agama ingkang sampun mimpin tadarus wonten ing jaman menika. Mugi-mugi kita sedaya kawulipun Ibu Hajah Kartini pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ingkang kinurmatan, monggo kita lajengaken acara sak-sakjenipun menika menyanyikan lagu Maris Aisyah sebagai penyemangat bagi kita semua. Untuk itu kami mohon pada petugas dipersilahkan, ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Sejati sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara di telapak
kita manula nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit Ibu Pertiwi. Ini lambang perjuangan kita dalam menyebar luaskan agama. Islam pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Diucapkan terima kasih pada Bunda Suharti SAG yang sudah memimpin lagu ini, dan mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semua walaupun suasananya dingin menjadi hangat ya ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita lanjutkan acara dan kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bantul kepada beliau Ibu Farida Ulfah Makrifah, Sarjana Hukum. Kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Aris Samsul Kito yang saat ini masih dalam perjalanan, tadi sudah saya konfirmasi sudah OTW. Kita doakan semoga perjalanannya aman sampai tujuan dengan selamat karena kondisi hujan saat ini. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bantul berikut BPP-nya, yang saya sayangi ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah. Alhamdulillah walau hujan meratangi ibu hujan ya. Alhamdulillah pagi ini walau belum penuh tapi saya sangat bersyukur karena bayangan saya waduh hujan-hujan seperti ini sing agak-agak kayak piye gitu ya, karena yang dekat pun lodus, yang jauh apalagi, tapi alhamdulillah dengan suasana hujan ini ibu-ibu semua bisa hadir. Ini yang belum hadir, yang belum hadir ditanya nggak tahu ya. PCA Bantul hadir? Hadir, alhamdulillah satu. PCA Banguntapan Utara Selatan, selatan semua, utara belum. Kita maklumi dan kita doakan semoga segera hadir walaupun hujan. Bambang Lipuro, alhamdulillah satu, alhamdulillah. Dringo ini Mbak ini punya acara MKS di Dringo. Kemudian Imam Giri punya acara
juga Imogiri Jalan Sehat pagi ini. Semoga iya, saya baru berdoa semoga walaupun hujan jalan. Oh ya, Imogiri bukan ya, yang tidak mengikuti jalan sehat alhamdulillah bisa rawuh di sini. Kalaupun hujan dan jalan sehatnya tetap berjalan, semoga tetap sehat, tidak menjadi flu dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah ya, alhamdulillah rawuh. Kemudian dari Imogiri, kemudian kasihan alhamdulillah. Kasihan pajangan belum hadir. Pundok alhamdulillah ada 2 piungan. Alhamdulillah, oh iya, terima kasih sudah meruput tadi. Piungan, kemudian lereng alhamdulillah, oh iya. Alhamdulillah, lereng pundok. Ya kata saya, oh iya. Dikit kok kelewatan. Alhamdulillah, oh 2 alhamdulillah. Kemudian Sewon Utara, Sewon Selatan. Sewon Selatan ketuanya sedang mengikuti acara di gunung. Sewon Utara belum hadir. Kemudian Pandak, alhamdulillah, matur nuwun Ibu. Pandak Serandaan, alhamdulillah sudah diatur. Pandak Barat, alhamdulillah matur nuwun. Pandak Barat, kemudian Pandak Timur. Oh iya, Pandak Timur. Kerajaan sudah semua ya? Oh keren, masya Allah, alhamdulillah, rawuh 2, alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Yang dari Nampula ada yang rawuh bener? Dari mana? Oh Mbak Nurul, ya terima kasih dari TK. TK atau majelis apa lembaga Bunda ya? TK, alhamdulillah. Oh TK juga, ya. Kalau dari BPP yang rawuh mana saja ini? Belum terlihat. Oh sudah ekonomi kesehatan. Oh ya, alhamdulillah lumayan banyak. Terima kasih untuk Pak Ares rawuhipun sudah rawuh Pak Ares. Ibu semuanya, semoga tindak ibu-ibu semua dirahmati Allah dan bernilai ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Monggo Pak Aris, silakan Bapak Aris. Alhamdulillah ibu-ibu baru hujan, ibu-ibu semua diberikan keringanan langkah untuk menuju tempat ini yang sudah kita sepakati bersama untuk bertolak ilmi setiap Ahad pertama. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat. Ibu-ibu, ini pengajian rutin setiap Ahad pertama ya. Ada juga kita pengajian setiap Ahad Kliwon. Ahad Kliwon kemarin sampai rawuh mboten Ibu? Alhamdulillah. Ya. Selalu kita ingatkan, kita sampaikan bahwa untuk Ahad Kliwon ini monggo bisa hadir bersama jamaahnya. Tidak harus saya yang dulu itu tidak, tapi dibawa juga jamaahnya biar nanti tambah terjun, tambah ramai begitu. Seperti waktu-waktu dulu sudah kita sampaikan bahwa okeh-okehan gitu ya. Tapi kalau kan artinya faktor itu kalau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu-ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa saudara kita Muslimat NU kemarin telah melaksanakan
Walau yang terpilih pengurus lama, jadi ketuanya tetap Bu Nina, Bu Dr. Gigi. Jadi nanti kalau kepanggil Bu Nina, nah ini ketua Muslimat NU. Alhamdulillah kemarin pelaksana pelantikan luar biasa sampai jam berapa guys? Setengah 12 malam acaranya. Mbak Maila sama Bu Ria saya tinggalkan untuk bolos karena di dalamnya anak saya biasanya bawa kunci kok, telepon pulang nggak bawa kunci. Nah saya jadi punya alasan untuk bolos. Jam 11 itu bolos. Terus ternyata selesai sampai jam 12. Waktu itu masih ada 3 pidato tapi ternyata pendek-pendek. Untuk Muslimat NU sudah ada penguruskan baru. Waktu itu saya juga tanyakan kok nggak ngerti musdanya toh kapan toh? Ternyata sebelum pilkada kemarin itu ada konferensi namanya. Kalau sana namanya konferensi, tapi kita tidak diliburkan. Ibu-ibu, kami sampaikan juga bahwa sudah kita kukuhkan bisa yang tingkat daerah. Jadi sudah ada bisa ini kan apa ibu? Biro konsultasi keluarga Sakinah Aisyah. Dari namanya saja sudah jelas bahwa ini merupakan tempat untuk konsultasi agar keluarga menjadi Sakinah keluarga Aisyah. Begitu nanti monggo sudah diikuti yang cabang-cabang yang belum ada bisanya segera kita bentuk. Ini sebenarnya kalau dilihat itu kok ampok lebih sederhana, mungkin orang begitu penting, mungkin lihatnya begitu, tapi ini tidak itu. Ini suatu hal yang sangat penting karena situasi yang ada di Indonesia, di negara kita ini saat ini banyak keluarga yang tidak baik-baik saja. Sehingga kita punya peran, kita hadir untuk bisa membantu agar keluarga-keluarga itu menjadi baik lagi. Kalau ada yang mau konsultasi atau ada yang bermasalah, kita arahkan untuk konsultasi di bisa kita. Kemudian ibu-ibu, Milad Aisyah yang keberapa ibu-ibu? Yang Hijriah ke berapa? 116 karena lahir 35 ya, 111 berarti 111 selang 5 tahun ya, 5 tahun itu Muhammadiyah, selang 5 tahun dengan Muhammadiyah berarti 111. Ini tanggal berapa ibu? 27 Rajab. Ini sudah bulan Rajab, tapi belum 27 jadi masih kurang 22 hari. Namun saat ini kita belum mendapatkan tuntunannya dari PWA maupun PP, sehingga kita nanti tunggu untuk arahannya seperti apa, kemudian kita laksanakan sesuai dengan arahan. Terakhir ibu-ibu, kemarin Bendahara PDA sudah menyampaikan dana organisasi ibu-ibu sudah masuk semua. Alhamdulillah, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau yang sedikit pengen banyak boten? Pengen banyak ya? Yang mendapatkan sedikit pengen banyak? Pengen boten? Nah, pengen mari bersama-sama kita ajak saudara kita, keluarga kita atau kita sendiri untuk bisa bergabung dengan KBIH Aisyah dalam melaksanakan haji maupun umrohnya. Dengan begitu nanti insya Allah aliran dana juga sampai ke cabang-cabang yang cabang-cabang Aisyah bisa digunakan sebagai dana pelaksanaan kegiatan program Aisyah. Nanti ibu TTP ya untuk bisa disampaikan umroh dan hajinya bergabung dengan KBIH Aisyah Bantul. Insya Allah besok tanggal 8 dini hari kita akan memberangkatkan 35 jamaah umroh. Tanggal 22 Februari ini besok dapat
hari ini kita juga akan memberangkatkan umroh lainnya. Tanggal 22 ini monggo masih terbuka. Kita kabarkan kepada keluarga dan saudara-saudara kita untuk bisa bergabung umroh berkah KBHU Aisyah Bantul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Nasrullah wa fatihuri wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Ulfa yang sudah memberikan sambutan dan beberapa informasi yang seharusnya lah kita sampaikan pada cabang-cabang yang mana nanti akan mendapatkan apa yang tadi sudah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sugeng rawuh dumateng Bapak Ustadz Haji Aris Samsudito Sarjana Agama, sinaosa Jawa radinis Ibu menika monggo kita lajengaken acara wonten ing siang menika kanthi midhangetaken menapa ingkang badhe dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Haji Aris Samsudito Sarjana Agama. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Aris Samsudito Sarjana Agama kaaturaken wekdal saha mangkaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu yang saya hormati, ini cabang sebagai ini Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, karena tahu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan kajian PHN kita. Kemarin kita sudah bahas ya tentang masalah keikhlasan sebagai sebuah ruh daripada ibadah kita. Ini kan bagian kedua. Bagian pertama sudah, sekarang bagian kedua. Ya, masih di dalam bab pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam ibadah. Dalam ayat 1 atau poin 1 dikatakan setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun, menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk sehingga terpancar kepribadian yang solih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesama. Saya mulai dari sini bagian 2. Ibu-ibu, dalam diri kita itu senantiasa ada pertempuran abadi antara sifat fujur dan sifat takwa. Ini perang yang tidak akan pernah berakhir. Ya. Karena Allah itu telah melahirkan kepada kita dua benih dalam diri kita itu, yaitu fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu Quran surat Syam ayat 5-8.
was-samai wa ma banaha. Allah bersumpah dengan apa? Demi langit dan apa-apa yang banaha. Apa banaha? Membangunnya, ya penyangganya. Wal ardi, dan demi bumi, wa matoha, dan apa yang dihampakannya. Wal nafsi wa masyawaha, dan demi jiwa dan apa yang telah disempurnakannya. Jadi Allah itu setelah menciptakan kita, Allah itu menyempurnakan kita dengan kita diberi nafs. Ya, diberi nafs. Jadi tidak hanya sekedar badan wajah, tapi Allah sempurnakan manusia itu diberikan akal dan hati atau nafs. Kemudian Allah menghilangkan kepada apa? Kepada nafs itu adalah apa? Sikap fujur dan sikap takwa, atau potensi fujur dan potensi takwa. Ini terus ya berperan dalam diri kita, sehingga setiap saat kita mesti merasakan antara bisikan positif dan bisikan negatif itu mesti kita rasakan. Ya, itu makat orang udah, itu juga bisikan itu, ya, sehingga kita banyak pilihan di sini. Dan manusia itu nanti akan diadili karena pilihannya. Ya, Allah sudah menunjukkan jalurnya itu. Ya, ada jalur fujur, ada jalur takwa. Ya. Apakah kamu akan mengikuti jalur fujur atau kamu akan mengikuti jalur takwa? Kalau jalur fujur itu terminal akhirnya neraka, kalau jalur takwa terminal akhirnya adalah surga. Manusia diberi pilihan untuk menentukan jalannya. Ya. Jadi konsep tawakal manusia di sini juga. Jadi tidak bisa kita itu menyalahkan takdir Gusti Allah, tidak bisa. Ya. Kenapa kowe kok marah Gusti takdir marah? Bisa. Ya. Kenapa kok kafir? Aku juga tidak kafir. Tidak bisa. Karena manusia diberikan tempat untuk melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Ya, jadi masuk dengan fujur itu adalah sifat-sifat buruk yang ada terpendam dalam diri manusia. Dan ini didominasi oleh suara-suara setan. Suara setan, suara iblis di situ. Terus sifat takwa atau takwa ini sifatnya atau potensi kebaikan dalam diri manusia. Ini mewakili atau diwakili oleh suara-suara malaikat. Jadi dalam diri kita itu Allah juga memberikan pada kita itu pendamping. Ya, setiap bayi yang lahir itu oleh Allah disertakan satu namanya jin torik, dua namanya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat yang menjaga kita, ada di depan dan ada di belakang. Ya. Jadi malaikat kita itu ada depan, ada belakang. Kanan kiri itu namanya raqib atid. Ya. Kalau depan belakang itu hafadhah. Tapi Allah juga apa? Mengikutkan kepada kita itu namanya jintorin. Jintorin itu ya yang mengikuti kita sejak lain. Sehingga jintorin ini nanti yang akan membawa kita persis. Jadi ketika misalnya ada orang yang sudah meninggal, terus tiba-tiba kok ada penampakan seperti yang bersangkutan, itu adalah jintorin. Persis. Ya, bukan rohnya, bukan roh. Kalau yang namanya arwah itu kalau sudah di alam barzah sudah. Arwah itu bisa ketemu manusia yang hidup itu jagung apa dalam mimpi. Tapi dalam bentuk misalnya bentuk terus arwah itu turun ke dunia itu tidak.
Sehingga ketika ada orang namanya Rogo Sukmo, terus dia dengar suara yang itu, suara itu mengaku-ngaku adalah arwah yang meninggal, itu adalah bohong, itu adalah jin, ya. Jadi yang perlu kita pahami, ya. Nah, kenapa kok Allah itu memberikan sifat wujud? Kok Allah memberikan potensi-potensi yang tidak baik? Kenapa kok Allah tidak memberi hanya sifat-sifat yang baik saja? Kalau yang baik-baik saja kan kita enak gitu. Nggak usah banyak pilihan, ya kan apik terus. Nah, Allah berikan sifat wujud pada manusia itu bukan dalam rangka untuk mencelakakan manusia, tetapi sifat wujud itu adalah untuk memaksimalkan sifat takwa yang ada pada diri manusia. Dengan adanya wujud, ya, maka tingkat ketakwaan ini akan terus diperjuangkan. Kalau orang tantangan itu ayam-ayam saja. Kalau kita dakwah orang tantangan itu ayam-ayam saja. Orang dinamika, rasanya hambar. Sukses kalau sukses kalau nurani. Jadi adanya sifat wujud itu sebenarnya Allah berkehendak memaksimalkan sifat takwa yang ada pada diri manusia. Ini bisikan jelek, ya, maka apa? Sudah nanti apa sifat takwanya akan dimunculkan. Dan nanti pertempuran antara wujud dan takwa ini akan menjadikan hamba itu menjadi mulia dan ketakwaannya. Dan orang itu diukur kemuliaannya dengan tingkat ketakwaannya. Gitu. Sehingga dulu ditanya, lebih mulia mana? Orang yang dia itu miskin tapi dia bersabar, ataukah orang yang kaya tapi dia itu dermawan? Kira-kira mungkin miskin sabar, kaya dermawan, baik mana? Bantu sing jawab kan gitu ya. Kalau yang jawab orang kaya, yo bagi yang kaya dermawan. Tapi bagi yang miskin, wah lebih mulia apa orang yang miskin yang bersabar. Nah, ketika dua pertanyaan itu diajarkan kepada Ibnu Taimiyah, maka jawab Ibnu Taimiyah apa? Yang paling mulia di antara keduanya adalah orang yang paling bertakwa. Ya, miskin takwa bisa jadi lebih mulia daripada orang yang kaya tapi tidak bertakwa. Ya. Atau orang yang takwa, yang kaya jadi lebih mulia daripada orang yang miskin kalau dia bertakwa. Ukurannya bukan miskin kayanya, tapi ukurannya pada tingkat ketakwaan. Jadi kalau kita paham seperti ini, kita tidak akan namanya rendah diri, itu tidak akan. Karena apa? Karena orang yang paling mulia insya Allah itu ukurannya adalah ketakwaan. Bukan karena bentuk fisik, bukan karena status sosial dan sebagainya. Terus keberadaan fujur itu juga yang akan mendorong manusia untuk senantiasa melakukan tazkiyatun nafs. Ya, karena sering ada bisikan-bisikan jahat, karena sering ada godaan-godaan untuk melakukan kejahatan, maka manusia kemudian apa? Dia akan melakukan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntunglah siapa-siapa yang mensucikannya. Nah, di sini nih. Jadi ketika ada sifat fujur itu ada nilai baiknya. Ya. Jadi bukan berarti Allah tidak memberikan sifat fujur yang tidak baik dalam diri kita. Kalau diberikan hanya sifat yang baik kan kita enak. Maka karena ada sifat fujur inilah kemudian ya manusia itu berusaha memaksimalkan sifat positifnya, potensi positifnya yaitu takwa. Dia akan melakukan namanya tazkiyatun nafs, atau dalam Al-Asam itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflah. Aflah itu apa? Apa? Ya, beruntung. Tidak hanya sudah beruntung itu aflah itu. Nah,
tidak hanya sekedar menang, apa superlatif bentuknya, sangat-sangat beruntung, sangat-sangat memperoleh kemenangan. Ini ya. Nah, proses takwa itu adalah proses yang tidak pernah berakhir. Ya. Proses takwa itu adalah proses yang akan berakhir. Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sekitar sepeda apa ini? Jangan siap ya. Suaranya kok belum ketika waktu. Ya nama saya belum dia kira rame. Ya, ini ayat ini legendaris. Ayat ini luar biasa betul. Ya, ini ayat ini luar biasa. Tapi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ayat ini sebenarnya untuk apa? Asbabun nuzul ayat ini adalah untuk membentengi orang-orang yang beriman itu dari apa? Dari perpecahan. Jadi dulu ya di Madinah itu ada orang Yahudi itu yang nggak senang melihat antara orang Ansor dan Mujahidin itu Muhajirin itu apa? Akrab. Ya orang Yahudi nggak senang antara suku Aus sama suku Khazraj itu adalah akrab, nggak mau. Maka kemudian orang Yahudi itu berusaha untuk memecah belah keduanya itu. Datang ke suku Aus, ngape-ngape suku Khazraj. Ya, datang ke suku Khazraj, elek, mau apa-apa lah. Jadi mereka melakukan adu domba. Jadi datang ke suku Aus, ya ngalur suku Aus, ngelek suku Khazraj. Datang ke suku Khazraj, ngalur suku Khazraj, ngelek suku Aus. Nah, di dalam langkah-langkah provokasinya itu, dalam langkah provokasi hampir kedua suku itu kembali kepada zaman jahiliyah. Yaitu apa? Mereka ingin membanggakan kebesaran masing-masing. Merasa Aus paling baik dengan Khazraj, Khazraj merasa paling baik daripada Aus. Hampir terjadi peperangan di antara keduanya. Karena dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi ke Madinah, dua suku itu terus berperang terus. Ya. Perang besar namanya perang apa? Umat. Antara suku Aus dan Khazraj itu perang besar, namanya perang Umat. Dan dendam itu senantiasa dibuskan oleh orang Yahudi, sehingga kedua suku ini hampir terpecah. Maka ketika itu Rasul datang dengan membawa ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenarnya takwa itu apa? Apa dulu? Oke. Bukan persen dulu nih. Itu dari haqqa takwa sebenarnya itu berapa persen? Ya? 100%. Karena haqqa tuqatihnya itu ialah dengan sebenarnya takwa, dengan takwa yang hak 100%. Ini Allah memberitakan kita takwa 100% itu. Ya tak? Isu orang itu. Nah, satu benar. Pernah saya sampaikan, bisa nggak? Kita bisa nggak mencapai takwa 100%? Bisa nggak? Ayo, nggak bisa kita. Nggak bisa kalau saya nggak bisa. Ikhlas 100% sakit badan. Nggak bisa. Itu excellent, sempurna. Aku nggak bisa nggak bisa. Nggak bisa gitu. Karena ada wujud dan takwa tadi itu.
Jika karena butuh takwa itu cuma kita cok naik, terkadang cok turun. Yazid naik, Yangus berdul. Berarti kita tuh nggak bisa sampai loh ini. Takwa tuh nggak bisa gitu. Allah tahu nggak kalau kita nggak mampu untuk itu? Tahu. Allah tuh malah. Ibu sekolah orang itu ya dengan Allah tahu. Ya. Maka dalam Quran surat At-Taghabun, Dawi Gusti Allah gimana? At-Taghabun ayat 16. Kata takwa itu. Intallah mastaqtum kan gitu. Ya lah. Intallah mastaqtum. Bertakwalah kamu semampu. Takwalah kamu kepada Allah semampu. Kenapa ada dua ayat yang kelihatannya itu kontradiktif? Ya. Ini juga ada pelajaran. Satu sisi Allah menarget 100%. Tapi di ayat yang lain Allah memahami bahwa dia nggak bisa nyampe 100% hambanya itu. Maka oleh Allah datang sama Tetapi kalau dawuh Gusti Allah itu tidak ada hak kopi, ya, dawuh Gusti Allah hanya mastato itu apa yang terjadi kira-kira? Apa? Ayo. Mastato itu bimangan sak geleme dhewe. Ya. Sehingga apa? Yang namanya target, yang namanya visi itu penting. Karena dengan visi itulah ya, mastato itu akan mengarah ke visi itu. Ya. Jadi misalnya ya kita berorganisasi di Aisyah tentu depan jenengan selaku pengurus baru misalnya itu harus punya visi. Selama periode ini ukuran suksesku adalah ini. Sehingga ketika nanti aku berakhir memegang kepemimpinan ini adalah kriteria khusus ini. Masalah kenapa itu tidak? Yang penting kita berusaha. Allah cuma demikian. Ya, kita akan tambah 100%. Ini rata unik, yang penting begitu usaha berproses, gitu. Ya, proses. Dan proses itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Jadi prosesnya itu sampai kapan? Sampai mati. Jadi proses takwa ini adalah proses yang harus kita lakukan sampai kita mati. Jadi tidak akan berakhir ya ketika kita sudah berakhir di dunia ini. Maka di situ dikatakan ya warga Muhammadiyah itu harus senantiasa ini ya memperbaiki diri terus, dalam tingkat ketakwaannya. Nah, untuk bisa mencapai proses yang takwa itu, maka ibadah itu penting. Yang perlu dijaga apa satu? Iman, ya. Imannya dijaga betul itu. Karena iman itu sebagai apa? Ya sebagai syaratnya itu. Iman tauhid itu sebagai syarat diterimanya sebuah amal. Maka orang yang dia itu tidak ikhlas itu dikatakan syirik khafi, ya, syirik tersembunyi, syirik kecil, syirkul asghar, syirik kecil. Orang tidak ikhlas saja itu katakan apa? Masuk kategori syirik. Ya. Maka iman dijaga betul tauhidnya itu. Ojo nganti syirik. Terus yang kedua itu menjaga ibadahnya. Yang ketiga proses tazkiyatun nafs. Karena apa? Ibadah tanpa tazkiyatun nafs ya itu juga tidak bisa. Nanti yang sekedar melaksanakan kewajiban.
Terus ya, menjadikan rahmatan lil alamin atau manfaat untuk diri sendiri dan sesama. Ini nanti juga perlu dipahami nanti. Jangan sampai salah kaprah. Salah kaprah kalau Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sahabat menungso kuwi sing manfaat marang menungso lain kan gitu. Maka dia memahami yang penting kalau wong liya ki gitu. Tapi itu kan memahami menurut padahal tidak tepat. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu tidak bisa dipisahkan dengan konsep tauhid. Tidak bisa. Jadi ora iso awake dhewe napa sing penting kalau wong liya Karena apa? Karena itu apa? Kita manusia itu Allah dikasih dua fungsi atau diberi dua fungsi. Kalau panjenengan kagungan HP, atau HP ini mahal. Ning HP ini itu wow, tidak berfungsi. Itu ora manfaat betul. Manfaat betul. Padahal mahal loh. Kalau manfaat toh. Jadi ya kalau kita mau kadang berfungsi kadang tidak. Apa? Setengah man. Kalau belas tidak bisa berfungsi, tidak man. Jadi kemanfaatan itu bergantung kepada fungsi. Jadi sesuatu dikatakan bermanfaat kalau dia itu berfungsi. Manusia itu kalau dikatakan bermanfaat kalau manusia itu berfungsi. Lah fungsi manusia itu apa? Satu sebagai Abdullah. Orang surat Ad-Dariyat apa? Wa ma khalaqul jin. Nah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Oke. Jadi nek ono menungso. Kalau ada manusia yang dia itu tidak beribadah, berarti dia itu tidak manfaat. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi. Jadi menjadi bahan evaluasi tentang masalah. Aku manfaat dulu toh. Manfaat dulu itu pertama kali lihat aku ibadah dulu. Kalau kita itu sudah melaksanakan fungsi ibadah, berarti kita itu bermanfaat. Karena kita fungsi kita jalan. Gitu ya. Nek wong kuwi terkadang ibadah, terkadang ora, gitu ya. Berarti dia setengah berfungsi, dari setengah manfaat. Nek wong kuwi ora ibadahan, berarti dia tidak berfungsi. Fungsi yang Abdullah ora mlaku, sebagai hamba Allah enggak mlaku. Maka dia tidak manfaat. Maka hati-hati kalau di rumah kita itu ada orang yang tidak beribadah. Nek nang omahe dhewe niku ana sekolah sholat itu hati-hati. Ya, jadi menjadi dakwah kita bersama. Ya. Ini ya, ini fungsi kita sebagai apa, Bu? Tapi tadi yang perlu digarisbawahi ya, manfaat ini gumantung ana ing fungsi. Nah itu. Nek orang berfungsi orang bermanfaat. Nek setengah berfungsi setengah manfaat. Nah fungsi kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, yang tugas utama kita itu beribadah. Ya. Terus menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Nah ibadah itu ada ibadah namanya dalam Allah atau ibadah khas. Ya, ibadah Allah itu ibadah yang yang kaifiahnya sudah ditentukan. Maka kalau dalam kaitan ibadah Allah itu tidak ada inovasi. Inovasi dalam ibadah Allah namanya bid'ah.
Ini juga perlu pahami yang namanya bid'ah itu di dalam masalah ibadah-ibadah makruh atau yang dianggap makruh. Jangan jadi orang berdua makruh dianggap makruh. Jadi nanti apa? Jadi bid'ah. Ibadah makruh itu apa saja? Ya. Dari apa namanya? Dari bersuci, ya, sholat wajib, ya. Ini pun diperhatikan itu. Pertama sholat yang 5 waktu. Sehingga ini saya putra wayah ini datangnya sholat 5 waktunya. Ibu itu harus terus bagi anak itu, ya. Ya. Jangan sampai anak putu kita itu sholat. Ngeri karena sholat itu. Ngeri karena sholat itu. Karena kalau sholat sholat dunia dirangkum. Jadi bocah kok ora sholat dua hari wong rangkum. Gitu loh. Karena apa? Orang yang anak yang manfaat untuk orang tuanya ketika meninggal katakan apa? Au waladin sholihin yang berulang. Akhirnya apa itu? Utawi bocah soleh yang tinggal langsung dengan akhir. Dan ciri anak soleh itu yang minimal tidak sholat 5 waktu. Nek calanan dia kalau dan nek bocah itu mau orang tidak bisa 5 waktu itu tidak termasuk anak yang soleh. Jadi tidak sembarang anak, ya kan? Tapi anak yang soleh. Kan? Maka ibadah mangkol ini harus diperhatikan betul oleh keluarga Muhammadiyah. Ya, terutama ya diri pribadi, keluarga. Ini iso yo jamaah, terutama sholat wajibnya ini jamaah. Nek kampungnya jamaah yo jamaah. Pak nama masjid. Orang itu kalau dia akid jamaah di masjid, ya itu tanda-tanda lahiriah husnul khotimah. Ya. Orang yang sering atau dia selalu melakukan sholat jamaah di masjid itu tanda lahiriah husnul khotimah. Ya. Karena kan ketika orang pergi ke masjid itu kan bagikan lokomotif narik berpahala banyak sekali. Ya, dari wudhu dari rumah. Jadi kalau ke masjid itu sunnahnya wudhunya dari rumah. Padahal mungkin wudhu di masjid. Ya, sehingga ketika kita keluar dari rumah itu sudah terhitung pahala. Setiap langkah kita, setiap putaran roda kendaraan kita sudah dihitung. Ya. Nanti sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid sudah pahala lagi. Ketika toharoh juga sudah pahala lagi, ya. Dimulai dari toharoh mengumpulkan dosa berpahala. Tidak ke masjid itu juga sudah mengumpulkan dosa tambahan pahala. Sholat tahiyatul masjid itu sudah berpahala. Mendengarkan adzan itu juga berpahala. Sholat di antara dua adzan itu juga berpahala. Jadi antara adzan sama iqamah itu ada sholat sunnah, ya, ada sholat sunnah. Nah terkadang kita itu dalam memahami ngarepe isya itu kalau sholat sunnah. Kalau terkadang baru ada tuh dikomati dalam sholat isya itu orang khawatir sudah sholat sunnah. Padahal antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Sing ora nek qobliyah. Qobliyah apa? Sing ora tunai qobliyah apa? Qobliyah isya itu qobliyah isya ini kan sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Isya itu ada. Tahiyatul masjid ada. Jika ketika kita melihat teman kita orang itu ada yang sholat saat dulu isya, itu sholat sunnah mumpuni, nah bisa jadi sholat tahiyatul masjid bisa jadi adzan dan iqamah. Nek dhewe niate qobliyah kuwi ora
yang bisa. Ini saking mangrove batia suku. Atau latihan asar. Pernah kita ikut jamaah gitu, ya aman-aman saja. Begitu kita keluar, imam ini gua baru sholat asar atau sholat meneng. Kita tanya, aduh, paham orang. Jadi ibadah maghrib itu dijaga betul di keluarga Muhammadiyah. Ulama sholat. Ojo nganti ono keluarga sing ora sholat. Ya nek iso niku jamaah ten masjid. Nek ora iso ya jamaah ten dalem. Nek ojo nganti jamaah nang dalem terus. Terutama bapak sing kampung. Rakyatan sedina pisan subuh tok. Aku sibuk ya. Dulu nang kantor, kasar nang kantor, maghrib menanggung bisa nanggung warga subuh. Terus ada ibadah Ramadan ini juga dijaga. Ya. Jadi kehidupan ibadah di warga Muhammadiyah itu dijaga betul karena untuk memenuhi fungsinya sebagai Allah. Karena itu ora dilakoni nggak berfungsi, ya berfungsi ya musproh, uripe musproh. Terus ya ciri pribadi soleh itu apa? Al-Imran 114. Yu'minuna billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus wa yusari'u ilal khairat. Jadi iman pada Allah, hari akhir, amal ma'ruf nahi, terus apa bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Ya, itu orang yang soleh itu. Allah ika al-solihun. Mereka adalah orang yang soleh. Al-Imran 114. Iman pada Allah mengenai tauhid. Hari kiamat juga demikian. Kenapa kok iman Allah dan hari kiamat itu mewakili konsep iman? Kan hadisnya banyak, makana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang makana yu'minu billahi wa malaikatihi. Ya, kalau Allah dan hari akhir. Karena dua keimanan itu sudah mewakili keimanan. Iman pada Allah dan hari akhir. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di dalam Islam wanita itu juga diberikan porsi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu Quran surat berapa? Al-Maidah ayat 9. Dikatakan orang yang dia itu beriman min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falan yanahu hayatan wa yaqul. Orang sudah ngomong itu. Al-Maidah 96. Anak kan 97 anak kan 97. Jadi kalau orang itu beriman, kakung maupun perempuan, ya kakung perempuan, Islam kan tidak ada bilang kakung perempuan dia iman, maka dia itu akan dia amal soleh, dia akan diberikan kehidupan yang hayatan thayyibah. Intinya jadi ibu-ibu imannya dijogo, ibadah wajib dijogo. Terus yang ketiga apa yang berat? Yang berat apa yang ketiga itu bagi wanita apa yang berat? Itu menuntut surga apa? Apa Burabi? Jadi kalau seorang wanita itu melakukan ibadah wajib, sholat wajib, puasa wajib, ya, iman jaga, juga wajib jaga. Yang ketiga taat pada suami, maka itu adalah ciri wanita sholihah. Telah di hari kiamat atau di hari akhir dia akan dimasukkan ke surga dari pintu mana yang dia suka. Luar biasa. Aisyah seharusnya ke sana. Ya. Ojo nanti Aisyah ojo tak tahu suamimu. Ya. Nah, fungsi yang kedua apa? Nih,
Fungsi yang kedua, manusia itu sebagai khalifatullah fil ardh. Khalifah artinya apa khalifah? Khalifah ada katanya wakil, ada katanya pengganti. Kalau Khalifah Rasidah, Khalifah Rasidin itu yang bergelar Khalifah siapa? Khalifah. Ayo. Abu Bakar. Sebagai apa? Ya Khalifah apa? Ayo. Gelar Abu Bakar apa? Gelar Abu Bakar Khalifatul Rasul. Ya. Gelarnya Abu Bakar itu Khalifatul Rasul. Jadi yang bergelar Khalifah itu adalah hanya Abu Bakar. Setelah itu Umar apa? Gelarnya Amirul Mukminin. Sebab itu Amirul Mukminin. Yang Khalifatul Rasul hanya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar digantikan Khalifatul Rasul? Karena dia sebagai wakil pengganti dari Rasul dalam pengertian meneruskan kepemimpinan, bukan teruskan dalam masalah wahyu. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bunyinya pripun? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Itu kata Allah. Dan Allah itu sebelum menciptakan manusia, Allah itu berfirman, dia jauh berfirman di depan para malaikat. Padahal di situ ada jin. Kenapa kalau Allah tidak menyebut malaikat dan jin, tapi Allah menyebut malaikat? Padahal di situ ada jin. Apa bu? Karena apa? Dulu sebelum Allah menciptakan manusia, jin itu termasuk makhluk yang taat. Ya, maka Allah mengatakan wa qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhan berkata lil malaika, kepada para malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi itu seorang khalifah. Padahal ketika itu Allah berfirman itu ada malaikat, ada jin. Kenapa? Karena dulu jin itu ya sebelum penciptaan Adam, jin itu termasuk makhluk yang taat. Jin itu menjadi kafir, tidak taat ketika Allah telah menciptakan Adam. Terus jadi musuhnya. Nah, tugas sebagai Khalifatul fil ardh, kita itu memakmurkan bumi. Ya, tugasnya memakmurkan bumi, memajukan bumi ini, memajukan dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita pahami, jangan sampai ini salah pahami. Tadi itu ya, Khalifatul fil ardh. Jadi fungsi Khalifatullah itu tidak bisa meninggalkan fungsi sebagai Abdullah. Sehingga hadis khairun nas anfa'un linnas itu tidak bisa dipahami seperti kalau mau yo arpe manfaat orang ibadah. Ya, itu bagian apa? Bagian apa lilim itu berarti apa lilim itu? Ya, karena ada orang kita cekoh hati sekhoirunas amfauhu lima, sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat kepada manusia yang lain. Maka dia seperti ngomong lu sing apik. Seperti ngomong lagi apik. Nang kene apik, nang kanane ya apik. Itu pemahaman yang tidak betul, tidak tepat. Khairunas anfa'ulinas itu tidak bisa dipisahkan. Ya, fungsi Khalifatullah tidak bisa dipisahkan sebagai fungsi Abdullah. Karena apa? Itu muspro. Ya, amal perbuatan yang manfaat, tapi kalau itu fungsi Abdullahnya tidak dilaksanakan, itu muspro. Itu yang disinyalir atau yang disindir Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Di surat 3. Qul hal nunabbi'ukum
di asari amala. Itu Bu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wa hum yahsabuna annahum yusibuna sun'a. Kata Allah apa? Kata Allah itu, ya, kata begini, apa perlu tak kabarke, tak ceritake, wong-wong sing paling rugi amale nang dunya ini. Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang telah sia-sia amal perbuatannya di dunia. Wahum, padahal mereka itu yusimuna sunnah. Wes mereka Pak Wahum, padahal mereka itu mengira mereka telah membaik-baikkan amalnya. Jadi orang itu yang dia itu di dunia ini merasa telah berbuat amal sebaik-baiknya, tetapi di hadapan Allah itu tidak ada nilainya, sehingga amalnya di dunia itu menjadi sia-sia. Karena apa? Ya karena tadi itu dia berbuat baik, memberikan kemakmuran di muka bumi ini, tapi dia melupakan fungsinya sebagai Abdullah yang punya tugas untuk beribadah kepada Allah. Alka, ya, luar biasanya ini Thomas Edison yang menemukan apa? Lampu. Kalau dia beriman, kalau dia sebagai fungsi Abdullah jalan. Tapi karena dia fungsi Abdullahnya nggak jalan, maka penemuan ini ya bermanfaat, tetapi di hadapan Allah nggak ada artinya. Muspro seperti itulah. Ya, maka keimanan ibadah ini harus dijaga betul. Nah, ibadah yang baik apa? Ibadah yang baik itu niatnya benar, kaifiahnya benar, juga ibadah itu bisa menimbulkan asar, pengaruh di jiwa dan di perilaku. Oke, ini ya. Jadi orang yang niatnya benar, kaifiahnya benar, dia orang beri asar, orang pengaruh dengan jiwanya, orang pengaruh dengan perilaku nih. Sehingga orang yang dia itu kelihatannya mumpung sholatnya, tetapi dia nggak baik akhlaknya, itu ada sesuatu yang nggak benar. Maka yang namanya ibadah yang benar, yang baik, itu niatnya benar, kaifiahnya benar, terus itu memberikan pengaruh kepada jiwa dan perilaku. Pada jiwa apa? Pada jiwa itu adalah ketika kita selesai melaksanakan ibadah itu ada perasaan yang berbeda. Sehingga dulu pernah saya sampaikan, saya pernah ditanya, Pak Aris sesuatu pun langsung saya nggih dengan mengrasaaken dereng nikmati ibadah. Pertanyaan itu kan gampang toh, ini jawab angel. Nek tak omong kuis, padahal dia dulu. Dia jawab dulu, Ustaz kok dulu. Ibadah itu seharusnya apa? Memberikan apa? Kenyamanan. Ibadah itu memberikan kenikmatan. Tapi seringkali kita belum bisa ke situ. Ya. Jadi sebuah proses yang kita lakukan terus itu. Kalau Ustaz Hidayat katanya apa itu? Sholat belum bisa nikmat apa? Kata Ustaz Hidayat kenapa? Karena kita nggak paham apa yang kita lakukan. Maka Ustaznya ketika sebelum sholat atau ya pelajari dulu ya dari kaifiahnya, tapi juga pelajari apa yang kamu baca di dalam sholat. Itu sebuah proses, sebuah upaya untuk menjadikan sholat kita itu menjadi kenikmatan, dirasakan. Jadi dalam sholat ini ada perasaan berbeda. Ya, ini namanya meninggalkan asar di jiwa, meninggalkan asar di perilaku, yaitu apa? Sholat khusyuk kita, sholat yang baik kita itu memberikan perilaku, memberikan dampak kepada perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Kalau wong tua ape, kalau buju ape, ya, kalau keluarga ape, kalau betul paruh sih. Jadi warga Muhammadiyah itu kalau betul paruh itu sing ape, ya, ojo nganti. Gitu, ojo nganti tonggone dhewe itu mempunyai penilaian kepada kita yang tidak baik. Mana itu tonggo sing umum, nek tonggo sing ora umum ki kalau main sengit gitu.
apapun yang kita lakukan berada di nilai 10. Tapi secara umum ini penting. Oke. Apa? Ya, kita belum meninggalkan itu ya. Ya, yang tepat dalam menumbuhkan akar ya. Ah iya, betul. Atau mau jadi menumbuhkan akar. Akar itu kan bekas, kesan itu akar, pengaruh itu akar. Jadi betul. Istilahnya adalah menumbuhkan akar. Kalau meninggalkan kelihatannya menjauhi ya. Sesuatu yang ditinggalkan berarti dijauhi ya. Oke, atau dulu koreksinya. Menumbuhkan akar ya, bagus. Ya, betul. Jadi ibadah kita itu bisa menumbuhkan akar, kesan. Jadi akar itu maknanya apa? Kesan, apa bekas, kesan, terus pengaruh itu namanya akar. Nah, ini ya, kaifiahnya juga benar ya. Jangan sampai kaifiahnya nggak benar. Orang sing poso Rajab, ada yang puasa di Rajab. Jadi hati-hati dengan fadilah-fadilah amalan di bulan haram. Ya, termasuk Rajab ini. Sapa sing poso nang hari pertama di hari tanggal 1 di bulan Rajab akan menjadi kafarat dosa-dosanya selama 3 tahun. Sing poso tanggal 2 kafarat 2 tahun. Sing poso tanggal 3 kafarat setahun. Sing poso tanggal 4, nah itu hitungannya terus asing. Itu kan banyak hadis maudhu ya. Nah, ada itu banyak. Juga dikatakan di surga itu fil jannati nahrun, di surga itu ada sungai namanya Rajab. Ya ada itu Pak. Jadi di surga itu ada namanya Rajab. Di mana sungainya Rajab itu ya, itu putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Itu juga maudhu. Jadi banyak yang fadilah-fadilah itu adalah hadisnya hadis palsu. Maka Muhammadiyah dunia cerdas. Tapi berpuasa di bulan Rajab boleh nggak? Boleh. Pakai hadis secara umum, ya. Atau fadilah secara umum, bahwasanya memang Allah itu memuliakan dan menganggap suci 4 bulan. Arba'atul Hurum, 1 Rajab, 2 apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram berurutan, Rajab sendiri. Ya, Rajab antara Jumatil Akhir dan Sya'ban. Itu yang 4 ini, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini kan termasuk Arba'atul Hurum, 4 bulan yang disucikan. Tetapi tidak ada tuntunan amalan-amalan khusus. Ini pun di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah nggak ada. Kalau di bulan Dzulhijjah ada, di bulan Muharram juga ada. Jadi ibu hati-hati karena masih ada warga Muhammadiyah itu ya melaksanakan amalan-amalan itu, tapi katanya pakai kata-kata yang palsu. Nah, ini ibu-ibu yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan masalah tuntunan atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di dalam masalah ibadah ya. Oke, demikian waktu lagi kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya materi-materi kemarin pernah bisa belum ya? Belum ya? Oh. Ini laptop siapa ini ya? Laptop PPDM kan?
Pak. Nah kalau levelnya, kalau levelnya media saya di sini. Itu cakap untuk dulu. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Haji Samsul Kinto Sarjana Agama yang sudah memberikan pencerahan dan beberapa ilmu yang sudah kita dengarkan semua. Mudah-mudahan dengan ilmu ini tadi kita dapat melaksanakan di kehidupan sehari-hari dan mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada beliau Bapak Haji Samsul Kinto Sarjana Agama, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita akhiri mungkin ada mungkin 5 menit pertanyaan. Ada enggak Ibu-ibu? Monggo. Jen, sekedar kiri kanan. Jadi turun. Iya. Pulau soalnya tengah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Aris, tadi disebutkan bahwa sholat jamaah di masjid itu tanda-tanda husnul khotimah, itu jawabannya. Tadi disebutkan seperti itu jawabannya, bahwa orang yang selalu jamaah di masjid, sholat jamaah maksudnya itu insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah, itu jawabannya. Tadi disebutkan. Dan kami merasa senang sekali dengan ilmu yang Bapak berikan, dan ini menjadi bahan nanti bisa kami sampaikan ke jamaah yang lain. Nah, mohon dijelaskan itu apakah ada hadis ataupun penjelasan yang lebih menguatkan sehingga kami ketika akan menyampaikan pada jamaah lain itu akan semakin mantap dan kuat seperti itu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan tadi disampaikan bahwa sayang sekali ketika kita punya anak gak sholat. Mohon itu dijelaskan juga bagaimana indikasinya, atau mungkin terkait dengan hadis yang mengatakan bahwa semua ketika manusia itu mati sudah putus pahalanya atau apa, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak yang berbakti pada atau anak yang soleh. Mohon dijelaskan secara gamblang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sekalian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bacaan fikih Pak mau bertanya, keutamaan sholat jamaah di masjid itu terutama untuk kaum laki-laki ya Pak, untuk bapak-bapak. Sedangkan untuk wanita itu utamanya sholat di rumah. Bukan pernah saya mendengar penjelasan seperti itu ya Pak. Tetapi andai kata memungkinkan atau dari segi keamanan seorang wanita yang mau berjamaah di masjid itu aman-aman saja, tidak ada gangguan apa-apa, itu bolehkah? Dibolehkah? Atau utamanya itu di masjid atau di rumah gitu? Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.
Monggo Bapak Aris. Jadi, yang pertama tanda-tanda husnul khotimah. Jadi hakikat seseorang itu husnul khotimah atau tidak itu adalah Allah yang tahu. Ya, kita hanya bisa melihat dari tanda lahirnya. Tanda lahir pun itu tidak bisa menjamin bahwa dia benar-benar husnul khotimah. Hadisnya di mana? Hadisnya terkait dengan orang yang dia itu mati syahid. Ya, hadisnya ada orang yang mati syahid, maka kelak di hari yang menghisab oleh Allah kan ditanya, kenapa kok kamu bisa mati syahid? Maka jawab dia, saya berperang sehingga saya mati syahid karena saat inilah kalimatillah, ingin cari domu, ingin mencatatkan kalimatmu ya Allah. Tapi oleh Allah dikatakan apa? Kadzdzabta, kan gitu, dusta kamu. Ya, kamu dulu berperang, kamu tidak dalam rangka mencari domu, tapi kamu berperang dalam rangka agar kamu disebut sebagai seorang pemberani dan sebagai seorang pahlawan. Dan itu kamu di dunia sudah dapat, ya. Maka kamu juga dapat, kamu di dunia kamu disebut seorang pahlawan. Tiap 17 tahun kamu diperingati, disiarai. Nah, gitu. Akhirnya dia diseret ke neraka. Yang selanjutnya, orang yang dia belajar ilmu agama, terus dia mengajarkan agama, ditanya oleh Allah, kamu dulu kenapa kamu pelajari agama, kamu mengajarkan agama sehingga kamu mendapatkan predikat ya yang baik. Maka dia katakan, dulu aku belajar agama, mengajar agama jangan mencari ilmu ya Allah. Ya, tapi oleh Allah apa dikatakan apa? Kadzdzabta, dusta kamu. Kamu dulu belajar agama, kamu dulu mengajarkan agama dan kamu sebagai seorang ustaz, dan kamu di dunia sudah dapat sebutan itu. Nah, ya, itu juga nanti terkait dengan Al-Kahfi 103 tadi. Ya, itu apa niat kita diri. Jadi hakikat husnul khotimah itu yang tahu adalah Allah. Benar nggak? Wong itu secara lahiriah dia itu meninggal dalam perang. Ya, yang luar biasa, syahid, syuhada, tapi oleh Allah nggak bisa dibenarkan. Nah, amalan-amalan baik termasuk orang yang dia itu aktif sholat jamaah itu tanda-tanda lahiriah. Apakah benar dia belum? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi dengan amalan-amalan itu, tentang kita melihat fadilahnya sholat jamaah, ya itu bagaikan dia itu seorang lokomotif yang dia menarik gerbong yang banyak, ya. Jadi kan orang itu kalau dia sholat jamaah dari wudhunya sudah betul dosanya, berjalannya ke masjid itu sudah pahala, di masjid banyak pahala. Terus Rasulullah mengatakan, jikalau di rumahmu, depan rumahmu itu ada sungai, terus kamu mandi 5 kali dalam sungai itu, kira-kira masih tersisa kotoran di tubuhmu, kan gitu. Kata orang gitu ya. Sahabat nggak ada. Itulah gambarannya sholat 5 waktu itu. Ya. Jadi yang dimaksud tanda khotimah itu melihat fadilah-fadilah dari sholat jamaah secara lahiri. Iya. Jadi kebanyakan orang yang mati secara lahiriah dikatakan apa? Syahid, ya, mati karena keblekan, mati karena tenggelam, mati karena apa? Penyakit jalan. Ya, itu kan dikatakan mati syahid. Ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan siapakah yang disebut syuhada itu? Siapa nggak jadi mau syuhada itu adalah orang yang mati ketika peperangan. Maka Rasulullah kalau begitu umatku yang syahid cuma sedikit. Ya, siapa aja? Oh, orang yang tenggelam, orang yang mati karena gempa, keblekan, ya karena apalagi penyakit dalam, yaitu dia termasuk syahid. Secara lahiriah, secara duniawi. Apakah dia benar syahid? Apakah dia benar betul?
Itu Allah yang tahu. Maka doa menghubungi Husnul Khotimah itu terus, ya, tidak berarti terus mungkin mati kok jelek dulu tenang kok. Kita nggak ngerti kok. Yang tahu adalah Allah. Maka kita doakan menghubungi Husnul Khotimah. Kita juga hanya bisa berharap dan mendoakan muka-muka. Kita nggak bisa menjudge kok. Nek kayu cekloi Husnul Khotimah kok mati pas sholat, nggak bisa juga. Ya, kita hanya bisa mendoakan atau berpengharapan ataupun juga kita semoga Husnul Khotimah. Itu. Terus anak yang soleh, ya, ya, anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu ciri-cirinya soleh itu ya sholat itu minimal, ya minimal sholat itu. Ketika orang itu tidak sholat, maka dia tidak bisa dikatakan soleh. Wong sholat itu pokoknya hablum minallah. Ya, jadi yang namanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah itu yang pokok namanya apa? Sholat. Ya, sholat itu. Maka ketika Rasul katakan, ya Allah, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waqtiha. Terus baru apa? Birrul walidain. Nah, as-sholat itu adalah pokoknya hablum minallah. Birrul walidain itu pokoknya hablum minannas. Ya, amalan pokok yang dilakukan kepada Allah itu yang namanya sholat itu. Nah, berbuat baik kepada sesama, hablum minannas itu dimulai dengan apa? Birrul walidain, dengan orang tua dulu. Jangan sampai dengan orang tua gak baik, kalau tahu apik, kalau mau sehat apik, kalau mau bener apik, keluarnya itu. Ya, itu Pak, kalau ada orang yang dia itu dengan orang tuanya gak baik, tapi dengan orang tua baik, itu ada milih. Ya, ada maksud. Kalau maksudnya sudah tercapai, maka akan ditinggalkan orang itu. Dengan orang tuanya aja dia tidak bisa berbuat baik. Nah, itu ya. Nah, ini maka sholat itu perkara yang pokok. Terus terkait dengan sholat jamaah bagi wanita, boleh. Ya, kan ayatnya ada itu. Janganlah kamu halang-halangi istri-istrimu pergi ke masjid. Ya, memang ada hadis sebaik-baik tempat waktunya di kamarnya, gitu. Itu dalam rangka ketika menghindari fitnah. Kalau itu kondisinya aman, ya maka itu dibolehkan. Jadi ya Bu ya, misalkan apa ketika dia ke masjid, nah itu lawan dengan fitnah, nah itu yang tidak boleh. Atau dari segi keamanan, nggak boleh. Tapi kalau aman, ya terhindar dari fitnah, nggak apa-apa. Maka ibu-ibu kalau ke masjid itu jangan berdandan. Hati-hati ya, maksudnya ibu-ibu itu nek dandan sing wajahnya ojo menor-menor banget. Ya kan. Itu ya. Terus sebaik-baik tempat sholat bagi wanita di rumah, yaitu karena itu tadi Mas Babul urutnya itu. Terus sebaik-baik sholat wanita itu paling belakang. Itu pemahamannya apa? Pemahamannya ketika itu tidak ada pembatas soft wanita. Tapi kalau itu ada soft wanita, tetap yang paling depan. Karena ada sebagian yang memahami itu soft wanita itu gawe soft pembuli. Jadi yang telat malah di depannya. Ya, telat mana itu ganggu. Ya. Nah, kalau juga itu udah soft wanita, tetap dari depan. Nah, kalau itu masih wanita ada musola atau musola tidak ada pembatasnya gitu. Nah, si jamaah ngarep ngaburi, kalau si jamaah kamu ngarep, terus ibu bisa mulai dari belakang. Gitu ya. Oh, cekap. Oke. Terima kasih pada Bapak Haji Arisa Ahmad Sugito yang juga saya ucapkan terima kasih sama sudah paham semuanya ibu-ibu
pengajian pada siang hari ini sudah kita laksanakan, dan marilah kita bertuju pada acara yang terakhir yaitu menutup. Maka marilah pengajian pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila dalam saya mengantarkan ibu-ibu banyak kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akhiri bila kita penghajaya nasrul minallah wa fatul qori wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu.